Hai gue, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, aku bakal ngerekomendasin ke kalian lagi tentang 5 film drakor yang ada di Netflix. Nah, kalian tuh kan lagi liburan nih kan, dan aku tahu banget, banyak banget pencinta drakor di sini. Dan drakor itu tuh kayak lagi booming banget gitu nggak sih? Ya emang udah booming dari lama sih, maksudnya udah menjadi langganan untuk tontonan banyak orang. Tapi apalagi karena pandemi gini nih, di rumah aja, nggak ada kegiatan, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya film drakor ini tuh kayak lebih booming daripada sebelumnya nggak sih? Kayak yang nggak pernah nonton drakor pun jadi ikut nonton drakor. Apalagi drakor pelakor yang hits itu kan, yang Tuom-Tuom itu. Jujur aku belum nonton Tuom, tapi kata banyak orang itu seru ya. Maybe next time aku bakal nonton. Dan di rekomendasi film kali ini, aku nggak bakal ngerekomendasi kalian untuk nonton Tuom kok. Nah, tapi aku punya 5 judul drakor yang wajib banget kalian tonton versi aku. Dan yang pasti aku juga udah pernah nonton. So, udah penasaran apa aja judul-judulnya? Udah siap? Kita mulai! Yang pertama, Something in the Rain. Nih guys, untuk semua judul drakor yang bakal aku kasih ke kalian, itu aku saranin untuk ditonton dari usia remaja 15 tahun ke atas. Kalau mau ditonton kurang dari itu usianya, aku saranin untuk dalam pengawasan orang tua. Dan genre dari Something in the Rain ini adalah romance melodrama ya, kayak ada sedihnya, ada dramanya, dapet juga romansnya yang kayak gitu lah ya, pasti kalian ngerti lah ya pencinta drakor. Nah, Something in the Rain ini dirilis pada tahun 2018 dan cuma punya 1 season, dan isinya itu adalah 16 episode. Per episode itu durasinya cuma 30-40 menit, kurang lebih segitulah ya. Dan pemeran utama dari Something in the Rain ini adalah Jung Hae In yang pernah main di Prison Playbook, dan juga Son Ye Jin yang pernah main di Crash Landing on You. Udah terkenal banget lah ya, pasti udah familiar banget lah ya sama mukanya. Dan di sini seperti biasa nih guys, aku akan menceritakan sedikit tentang isi dari drakor tersebut. Nah, Something in the Rain ini bercerita itu kurang lebih ya tentang percintaan di mana ada seorang perempuan yang mencintai laki-laki yang lebih muda dari dia. Nah, tapi di film ini itu, masalahnya adalah si cewek ini itu mencintai adik dari sahabatnya sendiri. Jadi ya, se-complicated itulah. Dan film ini menceritakan bagaimana akhirnya nanti mereka tuh bener-bener bisa bersatu dan nggak pakai backstreet lagi, nggak pakai bohong-bohong lagi, nggak pakai gimana-gimana lagi. Pokoknya film ini menceritakan bagaimana akhirnya itu mereka bisa bersama gitu. Dan juga menceritakan tentang bagaimana si cewek maupun cowok ini bercerita ke keluarganya, minta restu dan lain sebagainya. Dan juga tentunya menceritakan tentang awal pertemuan mereka sampai akhirnya mereka tuh kenapa sih bisa saling suka gitu. Judul kedua, Korean Odyssey. Nah, Korean Odyssey ini tuh cocok banget nih guys buat kalian yang suka sama film-film yang rada-rada fantasi, habis itu rada-rada ada komedinya, ada lucunya banyak, habis itu ada romansnya juga, ada dramanya juga. Ini tuh cocok banget karena jujur, salah satu film favorit aku yang mengandung semua genre itu adalah ini, Korean Odyssey. Kenapa? Karena ya itu, di dalamnya komplit banget. Ada horornya, ada fantasinya, ada komedinya, ada romansnya. Parah deh, pokoknya lengkap banget. Nah, Korean Odyssey ini dirilis pada tahun 2017, tapi Korean Odyssey ini cukup panjang, yaitu 1 season doang sih, tapi ada 20 episode, dan per episode itu ya kurang lebih 35-45 menit lah. Pemeran utamanya itu adalah Lee Seung Gi yang pasti kalian udah nggak asing lagi ya kan, dia itu juga main di Vagabond. Dan Oh Yeon So yang main di My Sassy Girl. Nah, tadi ini kan aku udah bilang nih, genrenya Korean Odyssey ini tuh lengkap banget, paket lengkap banget bagi kalian yang nggak terlalu suka romance, terlalu gimana gitu, tapi mau tetap ada komedinya. Ini tuh bisa banget kalian masukin ke list nonton kalian, ke list drakor kalian, bisa banget. Nah, sebenarnya Korean Odyssey itu mengadaptasi sebuah cerita dari negeri China, yaitu, kalau kalian banyak yang tahu cerita Sun Gokong, nah itu dia, cerita Sun Gokong itu diadaptasilah ke dalam bentuk film, tapi versi Koreanya, yaitu Korean Odyssey. Nah, pokoknya kalau kalian nonton film Korean Odyssey nih, pasti kalian bakal nemuin siapa yang jadi monyetnya, siapa yang jadi babinya, siapa yang jadi kerbaunya, bahkan siapa yang jadi dewanya. Kalian bakal nemuin kalau kalian nonton di Korean Odyssey. Dan udah ketebak banget dong jalan cerita dari Korean Odyssey ini. Kalau aku bilang drakor ini tuh mengadaptasi dari cerita Sun Gokong, ya pasti isinya itu kurang lebihnya tentang cerita Sun Gokong gitu. Tapi lebih modern gitu loh, Sun Gokong modern gitu. Dan Sun Gokong yang ini mengenal cinta lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya aku bilang di sini tuh ada romansnya. Ya, ada beda-beda dikit lah sama cerita Sun Gokong yang asli, yang dari negeri China yang mungkin kalian udah pernah nonton, itu beda. Tapi kurang lebih sama ceritanya. Dia kayak, menurut aku tuh lebih ke karakter-karakternya sih. Karakter-karakternya itu bener-bener karakter-karakter Sun Gokong gitu loh. Ada Sun Gokongnya, ada babinya, kayak gitu. Dan kalau di film aslinya Sun Gokong, dia tuh kan kayak pakai sesuatu di kepalanya gitu, warna emas, supaya bisa kontrol dia kan. Supaya
dewanya gitu bisa kontrol dia kan. Dan itu kan nggak bisa dilepas kecuali dewanya ngelepas kayak gitu kan, setahu aku ya, seingat aku kayak gitu. Nah, tapi di film Koreano di sini itu bisa dilepas kalau dia menemukan cinta sejatinya. Jadi ya kurang lebih di sini kan tadi aku bilang ada romansnya karena itu. Judul ketiga, Chocolate. Nah, di judul ketiga ini, genrenya itu adalah romance drama nih. Jadi bagi kalian yang nggak suka terlalu berbelit-belit gitu, dramanya yang simple aja, romansnya juga yang menyentuh hati gitu, yang penting ini tuh pas banget. Chocolate itu bener-bener simple. Aku bilang drakor Chocolate ini tuh simple banget, yang kayak jalan ceritanya tuh nggak terlalu aneh, nggak terlalu berbelit-belit, nggak terlalu musingin, nggak terlalu banyak konflik, tapi romansnya itu dapet banget, dapet parah, kan harus banget nonton. Dan Chocolate ini dirilis pada tahun 2019 dengan panjang 1 season dan terdiri dari 16 episode, yang per episode itu kurang lebih 30-45 menit. Dan pemeran utamanya itulah Ha Ji Won yang pernah main di Empress Ki, kalau kalian tahu, dan Yoon Kye Sang yang pernah main di The Outlaw. Nah, kenapa aku bilang nggak terlalu repot, nggak terlalu berbelit-belit? Karena kalau kalian tonton itu kan kayak banyak banget konfliknya kan, kayak bentarnya ada masalah ini, bentar ada masalah ini, kayak gitu kan. Ya, Chocolate basically juga banyak masalah gitu, cuman nggak terlalu berbelit lah, enteng. Drakor ini tuh enteng banget bagi kalian yang nggak terlalu suka mikir sampai, apa sih ini maksudnya gitu. Ini pas banget, dan romansnya juga dapat banget. Intinya Chocolate itu menceritakan bagaimana perjalanan cinta seorang wanita dan seorang laki-laki, yang dimana laki-lakinya itu berasal dari keluarga super kaya dan punya sebuah usaha. Sedangkan ceweknya ini itu kerja di tempat usahanya cowok ini. Yang pasti ya orang susah lah gitulah ya. Dan si cewek ini tuh pun punya kekurangan. Tapi kekurangan inilah yang akhirnya menjadi mata pencaharian dia lah gitu kurang lebih. Dan kalian udah bisa tebak lah ya bagaimana susahnya perjalanan cinta mereka untuk menjadi satu gitu, yang dimana satu yang bosnya, satu yang karyawannya, dan mungkin memang mereka saling mencintai dan itu gampang, tapi bagaimana dengan keluarganya? Kalian harus banget langsung nonton. Sebenarnya ada susah ya kalau mau nge-spoilin dikit atau menceritakan dikit tentang drakor-drakor, karena ya basically drakor kayak jalan cerita itu aja nggak sih? Kayak udah ketebak juga pada akhirnya kayak gimana, kurang lebih kayak begitu. Cuman ya kita suka aja ya nggak sih? Pokoknya intinya Chocolate ini itu ya seperti drakor pada umumnya lah. Dia menceritakan bagaimana ketemunya, bagaimana sukanya, bagaimana akhirnya direstuin, bagaimana akhirnya bisa bersama, bagaimana bisa ngomong suka, nembak, dan lain sebagainya. Judul keempat, Kingdom. Dan bagi kalian yang suka sama genre horor, kalian wajib banget nonton Kingdom. Sebenarnya menurut aku Kingdom ini nggak bener-bener horor yang menakutkan gitu loh, bukan yang kayak film Annabelle gitu, bukannya kayak gitu. Ini lebih ke film zombie. Kalau kalian tahu film-film zombie Amerika ya kurang lebih kayak gitulah, cuma ini versi Koreanya gitu loh, versi opa-opa. Dan Kingdom ini sendiri itu dirilis pada tahun 2019 dan dia itu punya 2 season, tapi tenang, jangan sedih dulu, karena 1 season itu cuma 6 episode. Jadi karena dia 2 season, totalnya tuh cuma punya 12 episode. Dan per episode itu kurang lebih 35 menit sampai 50 menit. Dan pemeran utamanya adalah Ju Ji Hoon yang pernah main di Hyena, Bae Doona, Ryu Seung Ryung, dan Jun Ji Hyun. Dan sebenarnya jujur ya guys, aku tuh bingung banget mau ceritain bagaimana si Kingdom ini, karena udah ketebak banget ya, zombie ya mau gimana lagi ya, pasti tentang lari-lari, tentang kabur dari zombinya. Zombie itu datang dari sebuah wabah, kayak zombie itu datang dari satu sumber gitu, habis itu jadi wabah, nimpa semua orang, dan mulailah orang semua kabur, lari-larian, menyelamatkan diri, kayak gitu-gitu. Dan ada yang egois, nggak mau bantuin orang lain, kalau udah aman, yang kayak gitu-gitulah biasa kurang lebihnya. Dan Kingdom ini pun juga nggak ada romansnya sama sekali menurut aku. Dan ini tuh mengusung tema kerajaan, jadi pasti kalian udah tebak lah ya, selain ada pengejaran-pengejaran dari zombie, ada yang jadi zombie dan lain sebagainya, pasti nih ada yang kayak dari istananya sendiri yang jahat, yang kayak gitu-gitu, yang mungkin ratunya yang jahat, yang mungkin rajanya yang jahat, yang anaknya gimana, yang kayak gitu-gitu udah ketebak lah ya kurang lebih kayak gimana. Intinya kenapa aku merekomendasikan kalian untuk nonton Kingdom, karena jujur Kingdom itu salah satu drakor favorit aku juga sampai saat ini, karena walaupun aku udah tahu cuman bener-bener kejar-kejaran doang, setiap episode itu cuman literally kejar-kejaran, cuma pindah daerah ini, besok pindah daerah ini, besok pindah daerah ini, ya kayak gitu-gitu doang. Dan mereka akhirnya bisa menemukan bagaimana caranya untuk stop wabah zombie ini, dan mereka juga bisa bener-bener hilangin gak ada wabahnya gitu. Dan sebenarnya aku udah tahu kayak ya udah cuma kejar-kejaran, cuman ya seru aja gitu, bener-bener seru banget, kayak ada kesan seru tersendiri gitu loh nih film. Kayak wajib deh nonton, beneran sumpah nggak bohong, ini tuh seseru itu. Kingdom tuh seseru itu beneran. Apalagi bagi kalian yang suka film zombie, ini wajib banget masuk list kalian. Oke? Judul kelima,
Hospitalship. Nah, nih guys, bagi kalian yang suka romance, tapi ada medical-medicalnya juga nih, ada yang kayak rumah sakit dokter-dokter gitu, kalian wajib banget buat nonton Hospitalship ini, dan masukin itu ke my list kalian. Dan Hospitalship ini dirilis pada tahun 2017, dan lamanya itu satu season doang sih, dan terdiri dari 20 episode yang per episodenya itu 30-40 menit. Pemeran utama dari Hospitalship itu adalah Ha Ji Won yang tadi tuh, yang main di Chocolate juga, ceweknya sama yang main di Empress gitu. Dan Kang Min Hyuk yang main di The Hairs. Pasti udah familiar banget kan sama Oppa ini. Dan Hospitalship ini kurang lebih itu menceritakan tentang seorang cewek yang bertemu dengan seorang cowok, di mana mereka berdua ini sama-sama dokter, dan ketemunya itu karena mereka bisa kerja di satu tempat yang sama, yaitu kapal, sesuai judulnya Hospitalship. Mereka kerja di kapal barengan. Mereka tuh punya dua latar belakang yang sangat berbeda, dua karakter yang benar-benar berbeda, dua latar keluarga yang benar-benar berbeda, dan bagaimana akhirnya mereka itu bisa bersatu. Dan of course biasanya nih kan di film drakor, keluarga yang lebih kaya nolak kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dan menceritakan juga bagaimana akhirnya mereka bisa barengan, bisa dapat restu, bisa nikah, dan lain sebagainya. Apakah mereka nikah, apakah mereka happy ending? Kan nonton aja sendiri supaya aku nggak terlalu spoiler. Dan aku juga ngerekomendasin banget Hospitalship ini karena bener-bener sumpah seru banget. Kenapa seru banget? Karena kalau kalian yang suka sama film drakor dokter-dokter gitu dan ngincernya tuh yang banyak operasi misalkan, yang banyak prakteknya, ini tuh wajib banget kalian tonton. Kenapa? Karena bener-bener banyak banget. Benar-benar tuh kayak operasi, benar-benar tuh praktek kayak gitu kan. Dan kayak pas mereka praktek tuh kayak keren aja gitu loh. Kayak, wah ada ya ternyata kayak gini kok bisa ya? Ih, kok kayak gini keren aja ya kayak gitu. Pokoknya intinya aku tuh bener-bener suka juga sama Hospitalship ini. Dan aku ngerekomendasiin banget sih untuk kalian nonton si Hospitalship ini. Karena jujur seru banget, apalagi ngeliat mereka pas lagi praktek-praktek gitu. Dan itu aja guys 5 judul drakor yang aku rekomendasiin ke kalian untuk kalian nonton saat ini juga. Yang saat ini sih ya, pokoknya masukin aja ke my list kalian supaya kalian inget buat nonton. Dan aku tekanin sekali lagi ya guys, ini tuh 5-5-nya bener-bener seru, walaupun mungkin aku menceritakannya nggak seru atau kayak kalau ceritanya dikit banget sih ya, karena menurut aku kurang lebih pasti jalan ceritanya kalian udah ngerti lah kayak gitu. Inti-intinya aja kayak mereka tuh di dalam ngapain kayak gitu-gitu kan. Dan ya intinya pokoknya kalian wajib banget nonton. Dan bagi kalian yang udah nonton, kalian boleh banget langsung bagiin pengalaman kalian di kolom komen. Kayak drakornya tuh recommended gak? Drakornya tuh bagus gak kayak gitu? Kalian boleh langsung tulis di komen. Dan jangan lupa ya untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan jangan lupa ya guys, kalian bisa request kalian mau video apa, mau video horor, konspirasi, atau apapun itu, rekomendasi pun juga boleh, apapun itu pokoknya. Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan sekian aja videoku hari ini, and I want to see you on my next video.